Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku, as-saimin, was-saimat, pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan yang begitu luas untuk menikmati rangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun ini 1445 Hijrah. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu dan mengantarkan kita pada akhir puncak Ramadan di tahun ini. Bahkan kita esok hari insya Allah akan menemui Jumat terakhir di bulan Ramadan di tahun ini. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dosa-dosa yang kita perbuat berkenan digugurkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, perjalanan yang mengantarkan pada puncak akhir Ramadan tentu seringkali menghadirkan tanya mengenai momentum yang begitu istimewa, pencarian terhadap satu malam yang begitu diselimuti dengan keberkahan, begitu diselimuti dengan kemuliaan, begitu diselimuti dengan ampunan, sehingga dengan itu Nabi SAW memotivasi kita untuk mencari kemuliaan itu, khususnya di 10 hari terakhir di malam-malam Ramadan. Begitu banyak hadis yang viral sampai kepada kita dan bahkan terhimpun di 2 kitab sahih utama, baik di Al-Bukhari ataupun dalam Sahih Muslim, dengan setidaknya lebih dari 5-6 periwayat hadis dari kalangan sahabat-sahabat mulia yang kualifikasi mereka sangat dekat dengan Nabi SAW. Baik itu istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pun demikian di antara keluarga beliau, keponakan beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Terdapat juga putra sahabat beliau, putranya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Didapati juga tentu sahabat pegiat ilmu, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, pun demikian dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Kesemuanya memberikan gambaran kepada kita, baik itu tentang keistimewaan malam ini, yang kedua mengenai motivasi dari Nabi tentang pencarian keistimewaan malam dimaksud di 10 hari terakhir, dan juga tentunya yang ketiga mengenai kode-kode, isyarat-isyarat yang menunjukkan potensi besar turunnya malam Al-Qadar berupa tanggal-tanggal atau waktu tertentu dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Teman-teman, yang pertama kita temukan setidaknya dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 35, dikonfirmasi oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau nomor hadis 760 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menyampaikan informasi dari Nabi SAW tentang motivasi bangun atau menghidupkan malam Al-Qadar. Saat Nabi menyampaikan, "Man yakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mampu menghidupkan. Di sini konteksnya yakum, atau di riwayat lain qama Lailatul Qadri, yaitu menghidupkan dengan salat. Karena setiap motivasi ibadah yang diawali dengan turunan kata ini, baik itu qama ataupun aqama, yuqimu iqamah, ini menunjukkan ibadah salat. Secara spesifik kalau kita hadirkan dengan pemaknaan ini, siapa yang menunaikan salat bersamaan dengan malam Al-Qadar. Atau kalau kita ingin hadirkan makna umumnya, menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan semangat sesuai dengan kemampuan. Ada yang menghidupkan dengan sholat yang utama tentunya. Ada yang menghidupkan dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan taubat. Maka apa yang didapatkan?
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bila ia mampu menghidupkan malam itu dengan penuh keimanan. Imanan, ikhlas karena Allah, wahtisaba, dan dia berupaya mengharap kemuliaan yang Allah berikan. Allah janjikan diberi kemuliaan lebih dari 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Dia memohon dengan penuh ketawaduan. Dan dia mengevaluasi dirinya. Dengan evaluasi itu, ia berharap diampuni dosa. Dengan harapan permohonan kemuliaan itu, dia mendapatkan limpahan pahala. Ada raja di sini, ada khauf di situ. Ada harapan akan kemuliaan, ada juga ketakutan agar supaya senantiasa mendapatkan rahmat Allah dan dihindarkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, dikonfirmasi dalam hadis lain, pencarian malam istimewa yang dapat menggugurkan dosa, melimpahkan keberkahan itu, seperti diisyaratkan dalam salah satu hadis yang dikuatkan oleh Al-Imam Muslim misalnya, dalam kitab hadisnya didokumentasikan di nomor hadis 1166 setidaknya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dikonfirmasi dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan, au kama qala taharrau lailatul qadri, cobalah engkau berusaha untuk memburu, cobalah engkau berusaha untuk bisa sungguh-sungguh mencari lailatul qadri, malam al-qadar itu, fil ashr awakhir, di 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan itu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain dikonfirmasi kalimatnya dengan al-ashrul ghawabir, fil ashrul ghawabir, di malam-malam yang terakhir, tapi tidak menggunakan awakhir, menggunakan ghawabir. Kata ghawabir sering diungkapkan untuk menunjukkan sosok yang terasing, sosok yang sedang mengembara, sosok yang sedang meninggalkan sesuatu. Seakan-akan ia berada dalam kalangan akhir karena yang lain sudah mulai meninggalkan. Karena yang lain sudah mulai sibuk dengan keadaan-keadaan tertentu. Maka ini isyarat dari Nabi seakan memberikan kesan bahwa di 10 hari terakhir semangatnya umumnya yang dialami oleh umat Islam tidak sama dengan malam-malam pertama. Ke masjidnya tidak sama penuhnya dengan malam pertama. Tilawah Al-Quran tidak seramai di malam pertama. Saat orang sudah mulai sibuk, mungkin dengan sebagian urusan dunianya, maka ada orang-orang yang menyibukkan diri, memburu di situasi itu, kehadiran malam Al-Qadar. Dan tentunya ini diantara mukjizat Nabi SAW yang memberikan gambaran umat di kemudian hari. Kini tentunya kita rasakan. Malam pertama beda dengan malam pertengahan, jauh dibandingkan dengan malam-malam yang terakhir. Kita bisa melihat bagaimana kualitas ibadah dan kuantitas masyarakat yang datang. Namun tentunya hadis ini menjadi tantangan bagi kita. Saat sebagian masih sibuk dengan dunia, maka jadilah Anda, saya, kita di antara yang disebutkan Nabi memburu dan tetap giat untuk mencari keistimewaan malam mulia itu. Teman-teman, dalam beberapa hadis ketika kita dimotivasi untuk mencari di 10 malam terakhir ini, maka ada beberapa detail yang menyampaikan kepada kita. Semisal, beberapa hadis memberikan rincian. Ada yang mengatakan fitis al-awakhir. Ada yang mengatakan fisab al-awakhir. Ada yang mengatakan fil khamsil awakhir. 9 hari terakhir, 7 hari terakhir, 5 hari terakhir. Maka ada yang memahami dengan 10 kurangi 1 9, ya 10 kurangi 9 1, bila 30 hari kurangi 9 berarti malam 21. Bila dikurangi 7 berarti malam 23. Bila dikurangi 5 berarti malam 25. Sebagian dengan semangat ini mencari, khususnya pada isyarat yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin As-Samit di penekanan tentang pencarian di waktu-waktu ganjil, malam-malam yang ganjil. Maka beberapa mengkonfirmasi dan menghitung. Oh, hidupkan malam 21, hidupkan malam 23, hidupkan malam 25. Ada riwayat spesifik malam 27. Bahkan mengejar sampai terakhir di malam 29. Sesungguhnya pencarian dengan tanggal-tanggal ini menggunakan bilangan witir memang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Namun demikian tidak menghalangi malam Al-Qadar itu turun di waktu-waktu malam yang genap. Sekali lagi, tidak menghalangi malam Al-Qadar itu
turun di waktu-waktu malam yang genap. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang turunnya malam Al-Qadar itu, sesungguhnya Allah menyebutkan dalam kalimat yang umum, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh demi keagunganku, kata Allah, aku turunkan Al-Quran yang istimewa, yang mulia itu di malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu malam Al-Qadar. Jadi bisa saja diturunkan di malam ke-22, di malam ke-24, di malam ke-26, malam ke-28, dan potensi besar didapatkan di malam-malam yang sifatnya ganjil. Untuk itu, kita tidak harus menghidupkan di malam-malam spesifik. Misalnya malam 27 saja, misalnya malam 29 saja. Mungkin pernah terjadi di malam 27 di masa-masa yang lampau. Tapi juga boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di waktu yang berbeda. Nabi SAW pernah berkomentar bahwa aku pernah diperlihatkan malam Al-Qadar itu. Namun tiba-tiba keluargaku membangunkan sehingga aku dilupakan tentang kapan terjadinya. Maka buruklah oleh kalian di 10 malam terakhir. Nabi tidak menyebutkan dan merinci apakah malam 21, 23, 25, 27, atau 29. Artinya, di setiap malam, 10 malam terakhir, selalu ada peluang untuk bisa mendapatinya. Malam ini adalah malam Jumat. Malam Jumat terakhir di bulan Ramadan 1445 Hijrah. Tentu kita merindukan malam-malam Jumat yang lain. Namun demikian, di samping keutamaan Jumat, juga ada keutamaan bagi kita untuk bisa memuliakan malam ini dengan malam yang terbaik, pun demikian juga dengan malam-malam yang lainnya. Jika sanggup beribadah di malam ini, kita hidupkan. Jika kemudian kita punya kesempatan yang luas, maka jangan tinggalkan malam Sabtunya, malam Ahadnya, sampai malam puncak berakhir Ramadannya. Jika ada pertanyaan, di tanggal berapakah malam Al-Qadar itu didapatkan? Maka jawaban yang paling sempurna adalah di setiap malam yang Allah inginkan, bisa saja Allah turunkan. Karena itu, jangan tinggalkan sisa malam-malam sampai Ramadan ini berakhir. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatinya. Kuncinya, selalu saya tekankan, hidupkan setiap malamnya, walaupun dengan 2 rakaat, walaupun dengan 1 ayat, walaupun dengan kalimat 1 istighfar, Astaghfirullahaladzim. Semoga dengan itu memberikan kepada kita kesempatan untuk meraih segenap kemuliaan yang Allah janjikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.